Tadinya saya mau record saat mulai cropping, tapi dari sini juga nggak apa-apa lah. Oke, thank you reminder-nya. Ini ya tadi sampai mana tadi? Kita ulangi. Jadi ini tadi drag and drop aja, masukin di sini, dia udah bikin layer sendiri. Terus kita bisa atur ukurannya, pakai diagonal ya, jangan pakai yang sebelah sini vertikal atau sebelah sini horizontal, dia akan mengubah ukuran gambarnya, dia akan stretching gitu. Ulang lagi. Kalau sini, terus pakai diagonal, tekan shift, udah enter aja, dia akan otomatis di sini. Pitch. Ini karena tadi kita bikin artboard, jadi filenya di sini belum rasterize isinya. Kita perlu rasterize untuk editnya. Karena kalau kita mau edit, umpama kita akan beri brightness and contrast, oh bisa, nggak apa-apa sih. Kalau nggak bisa, nanti kita perlu ubah bentuknya ini karena belum jadi layer, kita ubah dulu rasterize layer, jadi diubah menjadi raster, atau nanti kita bisa convert to smart object. Nanti kita akan pakai dua ini. Jadi kita pakai raster aja, udah dia akan jadi layer sendiri. Terus yang paling gampang mungkin ini elephant, si gajah ini karena urutannya kedua juga, kita akan belajar untuk apa namanya cropping dulu. Jangan lupa diubah menjadi layers dulu juga supaya lebih enak editnya. Terus jangan lupa diklik sini. Kita akan gunakan magnetik, enak nggak ya? Tapi di sini nggak terlalu enak. Nggak enak. Saya akan gunakan lasso tool aja, karena nah ini satu persatu, jadi kalian tahu lah caranya untuk bikin ini satu persatu. Cropping si gajah. Saya nggak akan bikin halus ya, tapi nanti kalian harapannya saat bikin punya kalian bisa halus. Tidak ada cara yang lebih cepat selain ya bikin selection seperti ini. Atau ada? Bisa juga pakai kayak eraser itu, tapi ya sama aja harus menghaluskan. Nanti akan saya kasih contoh untuk bikin eraser. Mungkin di image yang satunya. Link di e-learning nggak ada masalah kan ya? Semua sudah download? Sudah, Pak. Oke. Kalian bisa sambil praktekkan. Nanti mungkin jam 3:30 atau ya 15 menit sebelum, paling lambat nanti 15 menit sebelum kelas selesai, kita bisa saling share. Kalau sekarang sih ini fokusnya kita bikin dulu karya yang di aktivitas ini tadi. Oke.
Nah, ini kalau kita hapus, hilang. Jangan lupa select in first. Jadi dibalik ini untuk pilihannya ya, selection-nya itu. Di select yang di luarannya. Jadi klik kanan, lalu select in first ini. Dia akan menghapus yang ada di luar tadi. Oke, udah. Gajahnya seperti ini. Kita bisa perkecil sedikit kayaknya. Jadi anak gajah. Udah, ini untuk gajahnya. Selanjutnya kita bisa cek, ini nanti aja nih, fire and fire snake, fire lagi. Ini apa sih, kilang minyak tadi atau pabrik semen tadi. Apa dulu ya? Ini aja nih, tower aja dulu lah. Cari yang gampang-gampang dulu. Oke, gajah ngumpet dulu. Nah, ini cara yang lain. Kalau kalian mau menggunakan eraser tool itu juga ada. Mana eraser tool? Ini. Terus kalian bisa, nah ini seperti ini, jangan lupa ya. Rasterize smart object. Jadi kalau ini kan dia tadi masih bentuk file asli, dimasukkan di sini perlu diubah menjadi raster dulu. Bisa ini klik kanan, rasterize layer. Dah, ini bisa diedit. Ini kalau kalian pakai eraser tadi, sama ini bisa menghapus gitu. Tapi ya itu harus satu-satu, harus kayak pelan-pelan gitu. Terus erasernya ini harus, nah malah semakin repot. Tapi ini salah satu cara kalau kalian ingin menghapus ini juga. Bisa juga menggunakan ini, si magic wand. Nah ini lebih cepat, lebih gampang. Udah. Kalau warnanya sama, pasti akan lebih enak. Kemudian saya pakai eraser tool lagi ini untuk menghapus bawahnya. Tak apa-apa, ini kasar dulu, nanti kita akan perhalus menggunakan shadow dan image yang lain. Oke ya. Ada berapa? Kayaknya ada 2, bukan? Oh, 1 aja. Coba yang mana tadi? Ini ya. Ini tadi, oke. Ini kayaknya juga bisa dengan magic wand tadi, lebih cepat. Selalu lupa. Rasterize layer dulu. Sudah. Atau ini kita coba lihat contohnya apakah mana ya?
Ini dia. Kita cek. Kayaknya dia latar belakangnya juga dihapus. Oke, berarti kita perlu menghapus background-nya ini juga. Nah, ini satu-satu. Kalau enggak nanti pasti kontras warnanya ya. Nggak ada kendala ya dengan saya merekam ini tadi. Suara saya nggak nge-lag ya? Aman, Pak, aman. Oke. Ya udah nih satu-satu gitu. Untungnya warnanya udah hitam putih. Jadi kontrasnya kelihatan. Kayaknya nggak harus semuanya lah. Yang kecil-kecil ini nggak usah. Yang penting yang besar-besar gini. Pegel. Masih banyak. Kalau di industri-industri profesional, biasanya ini kerjaan anak magang, atau ada kayak asistennya yang asisten artisnya yang mengerjakan seperti ini. Jadi yang udah punya mungkin senimannya atau supervisornya yang punya konsep, terus nyari kalau nggak anak magang ya kita di asisten junior designer yang ngerjain seperti ini. Kalau kalian di rumah punya adik yang bisa dimanfaatin, udah kali ya. Udahlah, coba nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Kemudian tadi menggunakan eraser. Nggak mau dia. Apa yang terjadi? Oh, ini dia. Yang tadi masih terseleksi di mana nggak tahu, nggak kelihatan. Kalau ada error-error seperti itu dicek seleksinya ya. Jadi biasanya ada seleksi yang masih terpilih gitu. Terus kalian bisa kontrol atau Command D untuk menghilangkan seleksinya tadi. Oke, sementara di sini nggak tahu ukurannya seberapa. Terus ada dua kan, satu di sebelah sini. Coba kita lihat gajahnya di situ. Ya, seperti itu. Kita sekarang ke sayap kali ya. Wings crop. Oke, ini untuk sayap.
Saya akan bikin 2 sayap, satu biar lebih enak nanti editnya. Jangan lupa ini diubah ke layer dulu. Oke. Nah, cepet kan? Ini kita ubah apa ini? Sayap kanan gitu ya. Terus taruh di atas si gajah. Oke. Oh, ini masih ada. Nggak kelihatan tadi. Oke, nah. Saya ulangi tadi yang kedua, sendiri-sendiri gitu. Terus seleksi dulu. Selalu lupa. Udah kan? Ini jangan lupa pakai magic wand. Nah, masih ada yang di atas. Oke. Kita bisa atur kemiringannya. Nah, ini ya basicnya seperti ini kan ya. Ini ornamen-ornamen yang pertama. Saya ini agak sini. Ini agak ke atas sedikit. Kita Oke, coba cek sekali lagi apa yang perlu diubah. Ini jaraknya jauh. Kecilin lagi. Yang ini seperti apa? Oke. Ada lagi nggak apa yang terlewat ya? Udah kan 3 ornamen ini aja. Ya. Saya kayaknya pengen nambahin ini tadi buat foreground. Boleh nih. Supaya batu-batu tadi mau coba saya bikin foreground-nya. Rasterize. Ini ada satu-satu lagi.
Nah, ini kita coba pakai blending option tadi. Jadi kalau masih ingat tadi di sini ada materi blending mode. Ini ada macam-macam blending mode. Jadi kalau ada dua image yang saling bertumpukan gitu, dua layer gitu, bisa kalian blend dengan mode-mode tertentu. Yang ada normal, darken, lighten, contrast, inversion, calculation, atau komponen. Semuanya akan menghasilkan gambar yang macam-macam. Ini ada yang bisa lebih gelap, lebih terang. Nah, ini tergantung nanti kalian mau arah ke kontras terhadap pencahayaannya. Atau ini, dan ini komponen, nanti juga kita akan coba untuk menggunakan dua ini. Ini kita lihat satu-satu, ini normal, ini dissolve. Nggak ada bedanya, darken, ya ini hampir kayak ngeblend sedikit. Multiply, color burn, hilang. Jadi mode-mode ini dulunya diciptakan untuk editing film ya, film analog gitu. Jadi ada mode-mode blending mode begini. Makanya ini kenapa ada darken, multiply, color burn, linear burn. Ini tuh diambil dari istilah film. Jadi kalau nanti kalian mau ngeblend tato itu bisa pakai macam-macam ini. Nanti tinggal kalian cari mana yang pas. Biasanya kalau nggak multiply ya lighten ini gitu ya. Kalau untuk tato ya. Ini color. Tadi apa yang lumayan bagus tadi? Saya mau nanya, Pak. Ya. Silakan. Bentar, Pak. Pakai dua ini ya. Device ya. Iya, Pak. Soalnya di laptop saya ngerjain, di HP saya ngeliat Bapak. Gimana? Itu, Pak. Saya punya kayak eraser atau apa gitu, kok kayak bulet-buletannya nggak kelihatan ya? Biasa kan kalau kayak eraser apa, ada kayak buletan bentuk size-nya itu berapa kan, size eraser saya. Cuman kayak size eraser saya gitu nggak keluar, nggak cuman eraser, kayak brush-nya juga. Udah ini belum diperbesar belum? Diperbesar apanya ya? Surface-nya, eraser-nya atau brush-nya. Coba kamu pakai shortcut dulu aja di keyboard di sebelah huruf P itu ada kurva buka sama kurva tutup itu. Oh, udah Pak. Saya udah coba perbesar sama perkecil, cuman kayak kagak keluar gitu. Iya kah? Bentar. Ini kan bulatannya besar gini ya. Kalau Iya ini Pak, saya gak ada buletan gitunya tuh. Ini di sini nggak ada juga di control panel. Di kontrol apa? Control panel ini. Oh, coba saya lihat. Jadi kalau kamu klik entah eraser atau ini apa namanya brush ini, dia akan mengikuti ini control panelnya. Nah ini di control panel di sini ada kayak size, hardness, beda-beda. Ada nggak? Saya boleh coba present nggak? Oke, boleh, bentar. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kelihatan kursor saya nggak? Ya, ya. Nih, misalnya saya mau tadi apa hapus ya. Ya. Tuh, kayak gini, nggak ada bulat-bulatnya. Kamu ke itu atas itu ada angka 44 itu, nah itu. Ya itu diklik, size-nya coba diperbesar. Mau nggak? Coba klik. Nggak, coba klik di image-nya. Gitu Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, masih kecil gitu ya. Sebenarnya size-nya jadi gede nih. Kalau tapi kayak lingkarannya nggak kelihatan ya. Iya.
Kayaknya saya pernah juga tuh seperti itu, tapi lupa cara benerinnya gimana. Pak, saya boleh coba nggak, Pak? Itu Kalau mungkin seingat ke saya, caps lock. ya ada kemungkinan ke caps lock atau enggak mesti dikontrol Kak dulu, Kak. Oh Coba iya, matiin caps lock. Ya ampun, makasih. Muncul, Pak? Muncul? Ya nih muncul. Pakai caps lock, Pak. Oh, karena caps lock itu. Oke, makasih. Oke. Keren. Thank you, teman-teman. Oke. Saya lanjut ya. Oke, tadi itu sampai mana blending mode tadi ya. Ini tadi saya jadinya pakai apa tadi? Darken ini. Terus opacity juga bisa kalian atur. Saya tadi pengennya dia saya pakai overlay ini aja dulu. Tapi nanti akan saya atur pencahayaannya. Kalau saya atur di sini sekarang misalnya. Brightness contrast. Oke. Ya begitu masih kasar, tapi nanti kita akan atur di pencahayaan dan efek-efek lainnya. Oke, seperti ini ya untuk fondasinya. Sekarang saya mau coba ngecek ini supaya halus ini bagaimana. Ini ada beberapa image-image. Ini ada ngecek dulu. Ada kayak tambahan bayangan, ada kayak kabut begitu. Ini juga dihapus begitu. Oke. Jangan lupa save. Ini tadi apa nih? Activity. Week 5. Digital graph. Oke. Ini saya masih save as PSD ya, jadi kalian nanti bisa turn in PSD-nya. Oke, saya akan coba perhalus untuk gajah ini. Oh, ini belum diubah. Kita bisa pakai blur atau kita coba pakai blur tool ya. Open. Saya tadi pakai blur tool. Untuk memperhalus dia kakinya dulu, terus bikin shadow gitu kali ya.
Edit feedernya sedikit. Shadow and highlight. Oh, begitu nggak bisa. Pakai brush aja berarti. Kita coba pakai brush. Sama seperti minggu lalu, oh enggak, di kelas ini nggak ada ya. Jadi ini kalau menggunakan brush, ini sama. Jadi kalau ketik ke brush di sini, kita atur dulu di kontrol panelnya. Jadi di sini ada berbagai macam pilihan opsi pengaturan. Ini size sama hardness-nya. Hardness-nya kalian bisa kayak ketebalannya, ketebalan si brush itu. Mau 100% makin tebal, 0% makin tipis. Terus ini di sini ada berbagai macam jenis brush-nya. Ini general, ini untuk dry media, wet media. Ada yang special effect, nih macam-macam. Jadi ini umpama ada brush-brush yang bisa menghasilkan macam-macam. Ini apa ini? Nggak muncul. Coba warnanya. Nggak muncul, nggak tahu kenapa. Nah, itulah macam-macam nih. Ada juga yang kalau kalian ingin membuat dot juga ada di situ. Jadi bisa macam-macam. Tapi biasanya yang akan saya pakai itu ada di general. Terus ini yang hard round pressure size atau yang hard round pressure opacity. Biasanya pakai ini. Masih merah. Kita coba pakai hitam. Hardness-nya dikurang, udah 0. Opacity-nya dikurangin sedikit. Sampai 50 aja. Flow-nya juga. Nanti kita bisa lihat, cek. Ini dia di layar mana ya? Oh ya, ini layar sendiri. Jadi dia akan berdiri sendiri. Oh, dia tenggelam seperti ini ya. Oh, dia tuh konsepnya memang si gajah ini tenggelam begitu ya. Oke, saya crop aja kakinya. Pakai eraser aja lah, biar lebih cepat. Oke, itu. Sementara seperti ini, nanti saya akan perhalus lagi untuk shadow-nya. Sekarang saya akan coba atur ini juga. Ini kayaknya, apa tadi namanya ini, towers. Ini juga kesannya tenggelam gitu ya. Jadi nanti kalian perlu back and forth, bolak-balik ke contohnya ya, supaya nggak salah bentuknya. Ternyata gambarnya ini agak tenggelam gitu. Cek lagi.
Saya pengen ngecek objeknya itu seperti apa. Di mana kau? Ini dia. Oh. Ya, udah lumayan mirip. Tinggal di-blurin dikit. Mana di-blur tuh? Sharpen tuh. Blur tool saya hilang ya? Gimana sih? Harusnya di sini bukan? Ada yang tahu di mana blur tool saya? Blur itu sama It's Smudge kan? Oh, ini dia. Ya, Nah, iya. sorry. Oke, ini blur tool sedikit seperti itu. Oh, ini tadi gajahnya belum di blur ya? Oke, itu pakai blur tool dulu. Ini blending di sini juga saya kasih blur tool supaya lebih menyatu. Oke. Kemudian di sini juga sayap kanan. Sayap kiri nggak usah. Terus beri kayak shadow gitu di sekitaran gajahnya. Saya tulis sekarang aja. Nah, ini kalau image kosong atau layar kosong ternyata nggak bisa untuk diberikan shadow. Jadi harus ada image-nya. Ini image karena ini pakai image si gajah tadi. Ke adjustment lalu ke shadow. Jadi kita lihat hasilnya. Nggak natural ya. Saya akan bikin, sorry,
salah. Polygonal. Kalau ini buat smart object, bisa nggak ya? Coba ini saya convert ke smart object. Ini uji coba dulu. Oh, saya tahu kenapa. Feedernya belum dicek. Ya, feedernya jangan lupa pakai feeder. Kemudian tadi saya bikin smart object. Jadi bedanya kalau bikin smart object, nah di sini si filter tadi akan menjadi kayak semacam efek tambahan atau layer tambahan gitu. Kita bisa cek, bisa matikan atau nyalakan si smart filter ini tadi. Smart filternya di sini adalah shadow atau highlights. Jadi kalian bisa bikinnya smart object, klik kanan, lalu convert to smart object. Jadi kalau udah bikin smart object seperti ini, kalian bisa tambahkan beberapa layer-layer atau adjustment di image secara independen begitu. Bisa kalian nyalakan, bisa kalian matikan. Oke, lumayan lah. Tadi lupa beri feeder ya. Jadi supaya tampak natural itu pakai feeder itu. Kalau di contohnya di sini kayaknya dia gelap sekali di sini tambahannya. Tapi nggak usah menyesuaikan itu juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan natural aja. Oke. Apa lagi ya? Pak, Ya. coba lihat yang file mentahnya yang punya sebelah. Oh, lihat apanya? Saya ya mau tes final yang itu. Itu gimana caranya ya? Apanya? Dia apa backgroundnya jadi kontras banget tapi masih bagus warnanya. Ini pakainya. Ini nanti kita akan belajar nih. Oh, Belum sampai sana. oh ya ya saya ngerti. Thank you Pak. Ya, nanti kita akan ke sana. Sebentar, saya selesaikan apa tuh objek-objeknya dulu. Terus ini saya mau beri efek ini nih, asap ini atau api nih. Saya nggak tahu nih. Kita coba bisa pakai nggak. Kita cek lagi untuk efek yang tadi ada apa aja sih efeknya tuh. Fire snake ini mau dibuat apa ya? Ini fire 2. Udah. Ini hebat juga nih dari kayak ginian semua. Coba pakai yang ini. Gimana kita bisa edit ini? Nggak tahu nih caranya. Kita coba aja. Oke, saya mau bikin yang efek. Emang ini dari fire ya? Nggak kayak dari asap. Ini asap dari mana nih? Out of nothing. Kita pakai apa ini? Ini nggak tahu nih berhasil atau enggak. Oke, ini seperti ini kita. Oke juga. Ini ada cara yang menarik juga tadi saya lupa bilang. Jadi kalau ada warna yang sama seperti ini hitam yang akan kita seleksi. Tidak ada seleksi seperti ini, lalu klik kanan. Terus klik yang ini similar. Jadi ini mencari warna yang sama. Jadi dia akan secara otomatis mencari warna yang sama. Similar ini terus menghilangkan. Lupa terus. Sebentar, sorry, salah. Ini saya convert ke raster dulu. Terus kalau udah tadi pilih semuanya yang sama, tinggal delete aja udah jadi.
kelihatan kayak balik seperti ini. Terus kita ubah menjadi apa? Image mode grayscale. Oh, nggak bisa dia ya. Mode rasterize. Oh, hilang semua. Coba kalau kita pakai smart object, ini udah jadi smart object ya. Terus mode-nya diubah bisa nggak? Nggak bisa juga. Tapi kita bisa adjust ke brightness and contrast. Sampai ini image just black and white. Ya. Tapi gambarnya seperti itu. Saya nggak yakin itu dari gambar aslinya. Ini bisa atur hitam putihnya. Nah, tadi kan basicnya warna ya. Ini nggak pengaruh. Terus, ya. Mungkin itu cuman kayak bikin shape abu-abu pakai apa namanya shape lingkar, terus dibikin blur gitu pakai blur tool, terus Itu dia. Ini sedang dicari tahu. Kita coba pakai yang ini dulu. Kalau nggak bisa, nanti pakai cara yang kamu. Ya kan beda sekali. Ini bukannya. Saya pikir ini bukan dari yang ini kan. Nggak mungkin ya seperti ini. Itu dia kayaknya asap sendiri. Tapi unik Pak, ini kan dunianya nggak masuk akal, jadi nggak apa-apa. Katanya kayak kayu juga. Ini bukan asap nih. Kita kan tadi nyari asap. Iya, Saya pikir ini nggak ada asapnya. bikin sendiri Pak kayaknya, itu cuman detail doang sih kan. Iya. Bukan, nggak ada foto buat itu. Thank you, Andrea. Nanti kita explore dulu. Ini jam berapa? 3.37. Kita 3.45 stop dulu aja. Ini coba bikin yang lain. Tadi sama, similar. Lupa terus. Kita pakai ini uji coba ya. Jadi kalian bisa tiru, bisa enggak. Itu lebih keren Pak. Gitu. Iya, ini improvisasi. Kayak Aurora kelihatan. Kayak Aurora. Ya, semacam inilah. Terus nanti kita bisa atur warnanya. Ya, ini hampir mirip lah. Kayak umpamanya ini adalah asapnya ini ya. Saya nggak tahu nih asap ini dari mana nih. Itu gedung exhaust pipe Pak, jadi yang di pabrik yang keluar asap. Iya, tapi image asap ini nggak di apa? Nggak disediakan di sini.
pakai image, pakainya cuma pakai bentuk lingkaran terus lingkaran. Kamu Terus bisa bikin nggak? Coba Andrea kamu bikin sekarang. Nanti share. Nanti share ke cuma teman-teman. teori doang. Tapi itu udah keren juga sih. Nanti share ke teman-teman nih. Kalau nggak ya kita cari dengan apa yang ada aja. Soalnya sama efek kayak fog soalnya kelihatannya. Iya. Ini coba. Kalau tadi yang brush tadi ada nggak partikel seperti itu ya? Saya belum ekspor juga. Yang special effect ini di sini ada itu enggak? All purpose. Oh, ini lumayan ini. Oke, ini juga bisa nih. Coba ya, ini pakai ini ya. Kita bikin layer baru aja. Di atas power. Kok muncul ya? Di power aja. Ini terlalu besar. Sebentar. Back. Air. Terus ini saya perkecil aja besarannya. Ini ke powers. Ini dia. Kelihatan ya? Itu bisa, Pak. Iya, ini tadi pakai all purpose. Tapi dia hanya bisa, apa yang salah ya? Coba ini putih. Nggak terlalu bagus sih, tapi ya kelihatan efeknya. Kalau saya bikin layer sendiri kok nggak muncul dia? Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin karena brush tuh bukan gambar, jadi nggak bisa bikin layer sendiri. Itu dia. Ini terpaksanya saya bikin di sini aja. Bikin di ocean. Tapi nggak tahu nanti kalau saya warnain akan seperti apa di hasil. Ini eksperimen juga ya. Tapi jadi dia nggak di layer dia. Waduh, ini waktunya udah nggak cukup. Oke, sementara itu dulu. Saya akan coba tambahkan ini untuk warnanya ya. Bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yang paling mudah, bikin adjustment layer, new adjustment layer. Lalu kita bisa yang sama seperti kemarin, hue and saturation. Terus ini kita pakai colorize. Gampang kan? Udah jadi kan? Terus kita atur warnanya tuh apa sih, itu agak coklat gitu ya. Coklat tuh di mana? Di sini coklat, tambahkan saturasinya. Makin kuning, kurangin sedikit.
Udah, ini sementara ini seperti ini untuk UNCL. Warnanya ternyata di sini kuning sekali. Ini agak sedikit biar ternyata kontras sekali di sini. Lightness-nya kurangin, saturasinya. Ya, semacam itulah. Kemudian biasanya ini tambahin adjustment layer lagi untuk brightness and contrast. Oke. Ya, itu kontrasnya. Biasanya kontrasnya makin tambahin aja. Sayangnya apinya nggak terlalu bagus jadinya. Api atau asap yang di atas cerbongnya itu. Cerbong X-Men itu. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Ini secara standar, ini secara tahapan teorinya seperti ini. Walaupun di sini gambarnya cukup beda, tapi nggak masalah. Intinya apa yang kita pelajari hari ini adalah mengarah ke sini, walaupun warnanya juga nggak terlalu sama. Ini saya beri foreground batu-batu di depannya, lalu saya beri partikel, ini apa namanya, shadow-nya juga nggak terlalu setebal yang ada di sini. Dan saya belum berhasil menemukan partikel ini. Partikel asap ini saya belum menemukan, tapi saya tadi berhasil menemukan menggunakan brush tool. Ada di sini, terus pakai yang special effect, nanti kalian bisa search sendiri, cari tahu mana kira-kira yang paling cocok. Saya nggak tahu di sini ada smoke tool, kayaknya nggak ada deh smoke tool. Terus ya ini hasilnya seperti ini, nanti kalian bisa atur juga brightness kontrasnya. Kalian nanti turn in, submit video, foto seperti ini juga nanti pasti akan saya nilai. Ini bisa dimatikan nanti ya. Nah, ada cara yang lain. Jadi cara yang lain adalah kalian buat new fill layer di sini. Ini kita akan bermain dengan color dan blending mode. Bisa bikin ini solid color. Oke. Ini masih warna putih ya. Jadi kalian nanti bisa atur aja mau warna apa, umpama tadi warnanya coklat begitu. Warna coklat ada di sini umpama ini. Ini warna coklat seperti ini ya. Ini kan seperti ini dia kayak menutupi gambarnya. Tapi saat kalian akan ubah ke blending mode color di sini, dia akan ya mengikuti tadi. Dia akan kayak itu warna yang dipilih untuk gambar yang ada di bawahnya begitu. Jadi dia akan mengikuti di sini. Terus kalau nggak salah di sini ada 2 ini. Jadi untuk kontrasnya juga ini saya coba tambahkan untuk kontrasnya ini layer, new fill layer, solid color. Oke aja, nanti tinggal atur aja warnanya apa sih tadi kayak kebiruan seperti ini. Ini saya acak aja ya, nggak pakai aturan ya. Terus ke blending mode, colors lagi. Terus yang ini kurangin opacity-nya. Kalau enggak, dia akan mengikuti semuanya. Jadi bisa dimainkan di situ. Jadi itu kayak percampuran warna biru dan coklat. Begitu. Biar warnanya kayak coklatnya. Atau bisa menggunakan yang cara yang pertama tadi, brightness, contrast, hue and saturation sama saja. Tapi kalau hue and saturation biasanya nih, ya karena kontrasnya dinyalakan di sini, jadi kontrasnya lebih. Oke, saya pikir ini dari saya.
Ini percobaan ya, karena saya belum latihan juga, nggak latihan juga tadi di sebelum kelas untuk menyiapkan materi, jadi ini sambil jalan sambil hasilnya seperti ini. Masih ada 10 menit. Saya ingin beberapa dari kalian bisa share progresnya. Saya yakin kalian lebih mahir Photoshop daripada Illustrator. Mungkin lebih mahir kalian daripada saya. Mari kita tunjukkan. Jangan lupa save. Oke, ada waktu 10 menit, mungkin 5 menit untuk sharing. 5 menit, nanti saya akan jelaskan mengenai exporting and compression tadi belum. Moga-moga cukup. Ada yang mau share? Saya Pak mau share Oke, prima. sebentar. Halo. Ya udah ada Pak. Ya, kelihatan. Wow. Oke, keren. Oh, itu pakai apa? Tambahan awan ya? Iya, di apa asap-asapnya di Asap-asapnya dari awan ya? Kamu ambil Iya. dari image yang ada tadi atau gimana? Cari di Google. Cari di Google. Oh iya, kenapa kita nggak Tambahin. tadi nyari di Google ya? Ya, kita bisa cari di Google juga kalau emang mentok itu cari kayak smokes atau cloud. Terus Iya. tambahin juga boleh. Kayaknya itu kakinya kurang tenggelam deh, Prima. Oh, oke. Ya nggak? Dihapus lagi ya Pak. Kayak ya, berarti dihapus ya? lagi gitu, terus supaya kayak dia immerse gitu apa sih? Dia kecemplung gitu apa sih? Kayak semacam kecemplung di airnya gitu. Tapi overall udah keren. Itu yang di sayap itu kasih blur, kasih kayaknya kurang apa? Shadow sedikit juga tuh. Oh, oke Pak, sebentar. Ya. Kamu pakai saturasinya pakai apa tadi? Bisa warna coklat itu. Awalnya, aduh, ini nggak kelihatan lagi sebelah sini. Kenapa itu ada blocking gitu? Ada kayak ketutup gitu. Yang mana Pak? Ini ya? Itu zoom-nya apa? Itu zoom-nya kah? Rem itu pindahin video zoom-nya dari tuh. Nah, Oh gitu. ini Oke. Pakai apa itu? Oh, pakai tadi sih warnanya pakai color balance, terus color balance. saya hitam putihin dulu tadi. Oh gitu. Oke, keren. Pantesan kontrasnya lebih bagus. Mantap. Siap, lanjut Prim. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Ya, kalau ada yang bingung tadi untuk bikin partikel kabut, partikel smokes, cari aja di Google. Kalian pasti masih punya waktu. Tadi saya ngerasa nggak punya waktu, cari sendiri. Ada yang mau share lagi? Saya boleh. Nando, jangan bikin kaget teman-temannya. Waduh, udah pada tahu sih. Dor. Oke, mantap. Oh, itu Saya asapnya pakai apa tuh? Apa? Asapnya pakai apa? Asapnya Google dong. Google ya. Saya ada aset Google. Saya ada aset asap dari Google tuh ada 99 plus. Oh gitu. Oke, Nggak mantap. pilih. Filenya apa? Udah dapat filenya apa? PSD, Maksudnya? PNG, file itu. Apa namanya? File aset itu. File asetnya PSD. PSD ya? Iya. Iya. Ada tuh orang yang jualan aset gitu emang. Oh, saya mah orang dalam, Pak. Oke. Kebetulan teman saya yang bikin asetnya. Oh iya. Pakai apa? Pakai Photoshop juga? Iya, dia ada brush-nya gitu. Oh. Kita bikin asap-asapan. Oke. Itu secara perspektif apa namanya? Sayapmu sebelah kanan gajah itu, sebelah kiri kita itu terlalu besar tuh. Oh, ya. Iya. Oke. Iya. Tapi yang lain udah oke kok.
Oke Pak, thank you. Kirain kamu bakal nambahin apa gitu atas-atasnya. Biasanya kamu aneh-aneh. Saya nggak seaneh-aneh itu di hari ini. Oke, thank you Nando. Mod tadi saya tambahin burung, cuman aneh. Waduh, Malah nggak aneh-aneh. masuk ya. Tambahin ini roket NASA. Ya. Oke, ada lagi satu lagi dong. Iya tuh bayangan sayapnya. Jadi kayak biar sayapnya itu menyatu gitu. Siapa yang mau share lagi? Ada yang belum pernah share gitu nggak? Yang mau share? Ayo, satu lagi. Nggak ada yang berani. Ya udah deh Pak, saya Pak, tapi belum selesai. Oke. Siapa sih? Raisa, oke. Ini Pak. Serius? Anjir. Apaan tuh? Bentar, saya mau zoom up. Kok nggak bisa sih? Bentar. Masa itunya yang di-zoom-in itu nggak kelihatan. Bukan, itu bagian kakinya Pak, kan ada putih-putihnya. Saya mau beresin. Saya zoom out dulu baru share. Oke. Baru gitu sih Pak, belum diwarnai Oh. atau dikasih bayangan. Oke. Iya. Sebenarnya simpel kan, kita cuma pakai beberapa tools yang minggu lalu juga udah kita pakai gitu. Cuman ada tambahan untuk itu apa? Bikin blending mode, terus menggunakan color fill gitu-gitu aja paling. Saya stop juga recordingnya nih hari ini.